Bahas dua nama besar ulama Aceh. Yang pertama, Tengku Cik Awe Getah. Tengku Cik Awe Getah adalah seorang ulama yang berpengaruh di wilayah Aceh Utara dan Birun. Reruntuhan daerah beliau masih ada hingga sekarang ini. Beliau seorang ulama yang dianugerahkan keramat oleh Allah. Di bawah ini kita akan membahas beberapa keramat beliau. Yang pertama, membawa durian ke Mekah. Tengku Cik Awe Getah juga seorang ulama yang kadang-kadang sholat Jumat jarak jauh, ada kala di Mekah ataupun di Madinah. Dari cerita yang turun-temurun dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bahwa Tengku Cik Awe Getah pernah membawa satu cabang durian ke Mekah bersama puluhan buah lainnya yang sedang masak. Pada suatu ketika, atau tepatnya pada hari Jumat, tiba-tiba cabang durian yang banyak buahnya patah pada batangnya, tetapi tidak jatuh ke tanah, melainkan terbang ke arah kiblat, sedangkan Tengku Cik sudah tidak ada di biliknya. Hari Sabtu, beliau sudah ada di Awe Getah lagi. Murid-muridnya melaporkan bahwa cabang durian yang banyak buahnya sudah patah dan terbang. Kemudian Cik bercerita, durian tersebut jatuh di depan Masjidil Haram usai salat Jumat. Saya sudah membagikannya kepada sahabat-sahabat saya di Mekah. Sumber Dr. Andes Haji Azhari Mustafa. Yang kedua, tahun 2000 jin dapat dilihat. Pada suatu hari, ketika Tengku Cik Awe Getah sedang mengajar di balainya, beliau berkata, jin adalah makhluk halus yang dibuat dari api. Ia tidak dapat dilihat dengan mata indera manusia biasa. Namun, pada tahun 2000, nanti anak cucu kita dapat melihat jin tersebut, baik di jalan raya, di dalam rumah, maupun lainnya. Kemudian dimaksudkan oleh Tengku Cik adalah wanita-wanita yang setengah lanjang di jalan raya. Memang menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka termasuk jenis jin penggoda orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Sumber Tunku Abdul Wahab, Balai Kiro, Pesangan. Kemampuan yang diberikan Allah kepada Tengku Cik dalam membawa durian ke Mekah, ada orang yang tidak percaya dan mengejeknya. Orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Tengku Cik. Dengan takdir Allah, orang tersebut tidak bisa bicara lagi. Sudah berobat ke sana kemari pada berbagai tabib, namun tidak sembuh pula. Kemudian orang tersebut datang menemui Tengku Cik dan memohon maaf, lalu Tengku Cik memaafkannya. Orang tersebut setelah itu langsung bisa berbicara. Konon keramat yang sama juga dimiliki oleh Habib Syekh Samalanga. Sumber Tunku Abdul Wahab, Balai Kiro, Pesangan. Yang kedua, Tengku Cik Krungkale. Tengku Cik Krungkale bernama lengkap Tengku Haji Hasan Krungkale di Desa Sim, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Beliau juga seorang ulama yang banyak dianugerahkan keramat oleh Allah Ta'ala, baik semasa hidup maupun sesudah wafat. Namun kami di sini akan memuat beberapa keramat beliau saja. Yang pertama, menemukan Lailatul Qadar. Pada suatu malam yang ganjil, yaitu malam 27 Ramadan, Tengku Cik Krungkale sedang beribadat. Kemudian batal wuduknya. Lalu beliau turun sendiri ke kolam yang berada di halaman balainya untuk mengambil air wuduk. Beliau meletakkan sorbannya di sebatang kayu yang waktu itu beliau pun tidak sadar kayu apa yang disangkutkan sorbannya. Setelah berwuduk, beliau ingin memakai lagi sorbannya. Aneh, sorbannya itu hilang. Beliau mencari ke sana kemari, namun tidak ketemu juga. Besok siang, murid-muridnya melihat sorban Tengku Cik bergantungan di pucuk pohon kelapa. Rupanya tadi malam Lailatul Qadar, kayu sujud ke bumi, ujar Tengku Cik kepada murid-muridnya. Atas izin beliau, seorang muridnya memanjat kelapa tersebut untuk mengambil sorbannya. Kemudian sorban itu dipakai untuk memberi ijazah kepada murid-muridnya. Sumber Khadam Makam, yaitu Ayahni. Membawa batu besar sendiri. Kalau Anda berziarah ke makam kompleks Tengku Cik Krungkale, tepatnya di Desa Krungkale, Anda akan melihat sebilah batu besar yang lebarnya seukuran kain sajadah. Batu itu persis di pinggir reruntuhan kolam tua bekas Dayang Mayang Tengku Cik. Sampai sekarang ini masih dipakai sebagai tempat sholat hajat
bagi masyarakat yang melepaskan nazar ke makam beliau. Konon batu besar itu diambil oleh Tengku Uci di Sungai Kurungkali, lebih kurang 1 km arah timur daerah tersebut. Batu itu dijadikan musala, tempat beliau sholat sunat, termasuk sholat tahajud di malam hari. Sumber penghadam makam yaitu Ayahmu. Yang terakhir, pencuri sesat di dalam kebun. Penghadam makam Tengku Uci Kurungkali bercerita, beliau mendengar cerita itu daripada para pendahulunya. Pada suatu ketika, suatu pencuri menjarah rumah Tengku Uci Kurungkali. Pencuri itu mengambil barang-barang berharga seperti uang, emas, kitab-kitab, dan beras. Setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah goni dan dibawa pergi. Anehnya, si pencuri itu tidak bisa keluar dari pagar rumah. Pencuri itu terus berjalan mengelilingi pagar sampai berkali-kali sampai tibanya waktu subuh. Karena sudah capek, si pencuri itu istirahat dan tertidur di sebuah sudut pagar. Tengku Uci telah mengetahui sejak tadi malam bahwa ada pencuri yang telah menjarah harta bendanya. Setelah sholat subuh, beliau pun menyuruh murid-muridnya untuk menangkap pencuri tersebut dan membawa ke hadapan beliau. Pencuri itu sangat terkejut ketika dibangunkan dari tidurnya. Ia dibawa ke balai Tengku Uci. Sumber penghadam makam Ayahmu. Nah, cuma sekian dari video ini. Semoga tayangan kecil ini dapat menambah wawasan kita tentang keramat-keramat ulama Aceh. Cukup sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانوا